Apa nabinya Allah yang masih hidup di dunia, yang disebut tadi terbata-bata, Nabi Ilyasa. Dia yang mengurus seluruh hutan di dunia. Daun-daun yang jatuh hari ini mesti dilapor 1 kali 24 jam berapa seluruh dunia. Pohon-pohon yang tumbang seluruh dunia mesti dilapor. Kalau mau nanti anak SMK 5 ganti pekerjaannya daftar maki kalau komalasa. Siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faqad kana Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'un basir. Kala aidan aqimis shalah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imanuddin wa man aqama faqad aqama din wa man tarakaha faqad hadama din. Shadaqallahul adzim wa balagha rasulil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah peringatan Isra dan Mi'raj yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan dalam pertemuan yang sangat mulia dan berbahagia ini selain kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa demikian? Khususnya ini anak-anakku, kita senantiasa memperingati hari Isra dan Mi'raj sebab ada istilah. Saya juga ini mantan anak muda di mantan anak muda, puratoma anak muda insyaallah apalagi tampan-tampan mana mau itu ogi muanya ogi toma tampan-tampan mana kita cantik-cantik mana dia maka bencong-bencong kok kasih naik dulu tangannya yang bencong-bencong. Tidak ada ji. Alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa kita senantiasa memperingati peringatan Maulid dan dilibatkan itu generasi-generasi? Ingat anak-anakku, coba lihat ini tema yang kita ingin capai. Dan ini tugas tak. Tidak ada satu bentuk ibadah yang mampu membentuk karakter seseorang, khususnya itu anak muda, selain daripada salat. Kalau seseorang itu, anak muda itu, mulai dari kecil tidak terdidik dalam salat itu, maka pastikan dalam perjalanan hidupnya nanti tidak akan pernah dia merasakan apa yang diinginkan dalam hidup ini. Coba nih guys, tanah mana guru tak coba naikkan tangannya di sini yang pernah dipukul sama bapaknya mamanya gara-gara tinggalkan sholat.
Ada? 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 Jujur. Kalau dina jujur langsung makorot ilana. Coba. Ini masih ada orang tua kita Pak Haji. Bagaimana kerasnya sampai-sampai anak kandungnya ini berhasil. Saya yakin, saya tidak melihat bahwa Pak Haji ini mendidik ini anaknya menjadi kepala sekolah, menjadi bahkan mungkin lebih berprestasi lagi, lebih sukses lagi. Itu diawali dengan sholat. Diawali dengan sholat. Nah, ini yang kita ingin capai. Iya. Kemudian kita salam dan selawat kepada siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa nabi nak? Berapa nabi? 25. Berapa perempuan? Tidak ada, mohon maaf. Iya. Mohon maaf, tidak ada perempuan nabi. Malaikat ada perempuan? Tidak ada juga laki-laki. Kita tidak tahu apakah jenis perempuan itu laki-laki itu malaikat. Allahu a'lam bishawab. Iya. Jadi nabi itu berapa? 25 koma, baru koma. Yang wajib. Nah, pertanyaannya, apakah anakku semua di SMK 5 ini sudah hafal Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sudah hafal semua? Hafal. Siapa yang mampu hafal saya kasih uang 50.000. Siapa? Saya tantang, saya tambah 100.000. Ada? Coba mau maaf pakai psik. Mohon maaf pakai psik. Iya, saya tantang. Saya ini ustaz penantang ini. Iya. Ada. Kita kan sepakat tadi bahwa nabi dan rasul itu yang wajib diketahui adalah 20. Adakah yang mau tampil? Itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Silakan. Silakan. Saya kasih uang 100.000. Sini Ki. Menghadap ke sana. Tapi kalau salah, dia yang kasih saya 100.000. Atau ku ambil ke rumah, ku angkat jadi anakku. Itu anakku satu. Ini. Ada lagi adiknya itu tampal lagi karena memang bapaknya tampang dan dicemburu pakai psik, mulai dicemburu pakai psik. Al-an al-yatafaddali. Coba hitung dari kalau dia sebut 1 sepakat kompas semuanya. Tafadhali. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Soleh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam. 14. Nabi Harun alaihi salam, Nabi Zulkifli alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyas
Musa alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Sudah berapa? 23, tinggal 2. Nabi Yahya alaihi salam, Sudah Nabi Yahya. Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi Deal. wasallam. Saya kasih. Oleh-oleh dari kepala sekolah saya tambahkan 100.000 sebentar. Oke. Syukran jazila. Inilah salah satu yang kita ingin capai. Berakhlak. Coba. Ini akhlak, nak mohon maaf saya bukan guru. Ini akhlak terbagi kepada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia dengan dan akhlak kepada hewan atau binatang. Ini oke. Masya Allah, inilah ilmu ya. 25 nabi yang wajib diketahui, tapi jumlah total nabi itu anak-anakku semua berapa? Berapa? Total semua nabi berapa? 130.000. Berapa? 130.000. Nah, umpa bebek kiwang. Lampi nasa di jago guna panah tambah bebek. 124 sebu nabi. Coba. Saya tanya sebelum masuk Isra Mi'raj, sudah meninggalkah semua nabi dan rasul itu? Sudah? Belum? Berapa yang hidup? Ada yang tahu? Berapa? 1 atau berapa? Berapa? 1? 4. Coba dengar. Coba, oke. Ini saya bikin suasana, pencairan suasana dulu. Nih, pencairan suasana. Iya. 124.000 nabi. Itu masih ada 4 hidup, 2 di dunia, 2 di langit. Penyanyi dulu ini. Iya. Seandainya saya masuk penyanyi, tidak lagi Romai Rama. Siapa yang hidup di dunia Nabinya Allah? Al-awwalu yang pertama Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabi bilang orang Mandale. Lebih dulu Kak injek Mandale daripada kalian lah. Nabi bilang orang Mandale. Nabi Khidir adalah Nabi Illire. Nabi apa ya? Nabi air. Kalau kita melihat air nak hujan dan sebagainya, sungai dan laut, air itu Allah mengutus salah satu nabinya untuk mengurus air itu, namanya Nabi Khidir. Ada sungai di Mandalay? Ada sungai. Nah, kalau musim hujan begini, sering saya lihat banjir. Ada sekolah di sini saya banjir saya lihat. Jadi, kalau kita mau menyeberang ke sungai, nah, ya tidak usah takut. Takut biasa kalau menyeberang sungai, takut apa? Takut hanyut. Takut apa lagi? Tenggelam. Takut apa lagi? Penakutnya semua ini. Takut ada buaya. Insya Allah nak, bismillah saja nak. Biar bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sebut ya Khidir, ya Khidir, ya Khidir Aletono. Iya, jangan namanya tahu. Dia mau mali, kau macam ini mau na. Insya Allah. Siapa nabinya Allah yang masih hidup di dunia, yang disebut tadi terbata-bata, Nabi Ilyasa,
Dia yang mengurus seluruh hutan di dunia. Daun-daun yang jatuh hari ini mesti dilapor 1 kali 24 jam berapa seluruh dunia. Pohon-pohon yang tumbang seluruh dunia mesti dilapor. Kalau mau nanti anak SMK 5 ganti pekerjaannya daftar maki kalau Komalasa. Siapa lagi nabinya Allah yang masih hidup di langit? Nabi Isa. Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Kenapa Nabi Isa? Isa na perempuan? Hah? Karena perlu dipahami, Isa itu ada nama laki-laki, kalau Siti Aisyah namanya perempuan. Jadi kalau ada calon suamimu nanti, siapa nama calon suamiku? Isa. Ih, kenapa perempuan? Laki-laki dong. Kalau yang melamar sama kalian Siti Aisyah, dong. Nabi ada. Sebentar kita ceritakan itu perjalanannya di mana itu Nabi Isa. Yang kedua, siapa nabinya Allah yang masih hidup di langit? Nabi Idris. Kalau nanti kalian ada salah satu yang muncul jadi ahli politik, dengar, yang jadi politik tidak tertutup kemungkinan SMK 5 jadi camatnya nanti Mandale, mungkin jadi bupatinya nanti Pangkep, mungkin jadi gubernurnya nanti Sulawesi Selatan, bisa tidak tertutup kemudian jadi presiden. Allah, semua Allah, rahasianya Allah. Itu. Coba tadi bermimpi tadi nak dapat uang 200.000 sebentar. Bermimpi tadi. Tidak tahu. Itu adalah sudah diatur oleh Allah. Maka siapa anak-anakku yang senantiasa istiqamah salat, yakin dengan salatnya, istiqamah dengan salatnya, tidak terputus-putus, maka insya Allah Allah Maha Pemberi. Maka jangan pernah kita mengatakan bahwa nanti bisa salat tua-tua pakak. Coba salat kina. Itu Nabi bayangkan Nabi Idris kalau mau jadi ahli politik nanti dengar, mau jadi ahli politik kuasai dulu kitabnya Nabi Idris, karena 124.000 nabi ahli politiknya Allah itu pada Nabi Idris. Kenapa? Malaikat maut lagi na politik. Iya, malaikat maut lagi na politik. Tapi kupasang kayak ini, kupasang kodina ajak lalu kamu politik malaikat maut na mata jilabu tuh. Kita kembali Isra. Subhanallazi, apa artinya itu? Subhanallazi apa artinya? Maha suci Allah. Ikut baca jadi baca tuh. Ini Isra Mi'raj pekerjaan atau apa? Jenis masuk pekerjaan atau tidak? Tugas atau tidak? Tapi kenapa dimulai di situ subhana? Mestinya harus alhamdulillah. Karena setelah selesai misi itu mesti kita harus ucapkan alhamdulillah. Tapi kenapa di situ Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kenapa Allah tidak mengatakan alhamdulillahilladzi? Kenapa alhamdulillah? Karena hambanya sudah melaksanakan misi yang sangat luar biasa, yang sangat spektakuler, yang belum ada satu pun manusia yang mampu seperti Rasulullah. Tapi kenapa subhana? Sama Tom itu kalau habis salat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa dibaca? Loh, kenapa astagfirullah? Iya memang betul. Dibaca dengan astagfirullah. Cocok kira-kira ini nak. Kita sudah melaksanakan sholat, sudah berwudu, ikhlas. Mestinya kalau habis salat alhamdulillah. Di pusitosa dipakai saya. Kenapa itu, Dik? Nasudah melaksanakan salat Pak Jadi. Kenapa itu? Astagfirullah. Mestinya itu alhamdulillah kita sudah sholat. Banyak teman-temanku tidak sholat karena lakutu. Bukan di sini, SMK sana di Jawa. Alhamdulillah
Saya sudah sholat di musalla kami, insya Allah, alhamdulillah. Banyaknya anak SMK lain yang tidak belum sholat. SMK mana? Nggak tahu. Coba. Kenapa astagfirullah? Mohon ampun sama Allah. Ingat, anak muda saya yakin, saya juga pernah anak muda. Sholat itu belum bisa khusyuk. Belum bisa Allahu Akbar. Data aku habis. Tidak ada yang bisa kucuri-curi hotspotnya. Iya, anak SMK sana SMK 5 begitu. Astagfirullah. SMK 5 kan di sini. Salah sebut. Namanya manusia toh. Mau kah bilang SMK 1? Iya. Artinya apa anakku? Salatlah kalian. Meskipun salat itu belum membentuk Anda, belum membuat Anda orang baik, tapi insya Allah dengan istiqamah kalian salat, maka salat itu bisa menjadi berkah dan insya Allah akan menjadikan manusia Anda menjadi manusia yang terbaik. Amin ya Allah, amin. Ya, itu. Kenapa astagfirullah? Kina Allahu Akbar sampai dengan salam pasti ada kelalaian di dalamnya. Apalagi anak muda ini, saya tahu banyak ceweknya ini, saya tahu semuanya. Iya. Bungkus. Jujur, ada pacarnya enggak? Berarti yang di sini anak siswa jujur semua. Ada pacarnya enggak? Ini anak pemuda yang diragu-ragukan ini. Kenapa astagfirullah? Astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Apa yang dimohon diampunkan? Ya Allah, jika dalam salatku tadi mulai dari takbir sampai salam, ya Allah, ada kelalaianku, ada ingatanku yang keluar, ada keteledoranku, ya Allah, ampunilah semua, ya Allah. Itu bayangkan, kalau kita diampuni oleh Allah, baru kita lanjutkan belajar, maka dosa-dosa kita itu hilang, maka ilmu pengetahuan cepat masuk. Ingat anak-anakku, ketika bertumpuk dosa seperti hitamnya itu, maka pastikan itu ilmu tidak akan bisa masuk. Itu subhanalladzi. Subhanalladzi, maha suci Allah. Kenapa maha suci Allah? Karena banyak sampai hari ini orang-orang pintar kita dalam Islam masih meragukan terjadinya Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan bukan fisiknya Rasulullah yang naik ke langit 7 Sidratul Muntaha, tapi Rasulullah itu diperjalankan hanya seperti mimpi, rohnya saja nyawa nami ipajoka. Siapa yang mengatakan begitu? Dalam tubuh Islam. Maka Allah mengatakan subhana, maha suci Allah. Maksudnya apa maha suci? Tetap Allah suci meskipun banyak tudingan-tuduhan dari hamba-hamba Allah yang meragukan kejadian dan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka di situ subhana. Asra, apa kata dasarnya asra dalam bahasa Arab? Ada yang tahu? Sara. Itu Nabi Muhammad berjalan atau diperjalankan? Jokai atau jokai? Diperjalankan ipajokai. Ini bahasa Bugisnya, itu bahasa Mandarinnya tadi, pajoka. Maka Allah di situ mengatakan asra. Seandainya Nabi itu hanya berjalan sendiri, maka saya tidak percaya juga ini Isra Mi'raj. Tidak percaya kak? Seandainya Allah mengatakan subhanalladzi sara, kamu tidak percaya kak saya? Keluarkan dari Islam. Pasti keluarkan dari Islam. Kenapa? Subhanalladzi sara, maha suci Allah, di mana nabinya Muhammad berjalan. Enggak. Itu yang disebutkan tadi pengantar acara, announcer, itu berjalan dari Mekah sampai Yerusalem. Apa Yerusalem? Segiri di Agaro. Palestina. Ini Palestina ya. Iya.
dalam sejarah nak, bahwa orang berjalan naik kuda boleh dikatakan hanya makan dan minum, stopnya di situ, itu butuh waktu 3 bulan lamanya baru bisa sampai. Sedangkan peristiwa Isra Mi'raj itu saking luar biasanya, hanya ditempuh, hanya tidak cukup satu malam. Maka apa yang bisa menangkap semua ini? Bukan logika, bukan akal kita. Sepintar-pintarnya nanti anak-anakku semua ini, sehebat-hebatnya nanti otaknya, pemikirannya, skillnya dan sebagainya, EQ-nya, tidak akan sampai itu peringatan Isra Mi'raj kalau hanya engkau mengandalkan logikamu. Tetapi kalau peristiwa ini, mesti kita harus andalkan apa? Hati, nilai keimanan. Itu makanya di situ as-salat diperjalankan. Apa itu bi'abdihi? Kata-kata abd dong, hamba. Seandainya orang yang menudi mengatakan bahwa Rasulullah itu diperjalankan itu hanya rohnya saja, nyawanya saja, maka pasti tidak disebutkan di situ bi'abdihi. Apa itu abdi? Hamba. Hamba nanti jadi hamba kalau ada 2 unsur. Unsur apa? Unsur jasma dan siti rohani. Ini ada siti rohani di sini? Tidak ada, Ji. Alhamdulillah. Karena sekarang anak-anak itu, anak-anak muda, anak-anak sekarang itu canggih-canggih semua namanya, Di. Canggih-canggih, Di. Ineli, Di, Poppy, Di. Oh, ada Poppy di sini? Ada? Nelly ada? Ada Nelly? Ya, gurunya. Yang saya khawatirkan nanti orang tuanya, bagaimana pertanggungjawabannya nanti namanya di hadapannya Allah. Tidak akan diangkat kakinya seorang orang tua kelak nanti di padang mahsyar sebelum dipertanggungjawabkan nama anaknya di dunia. Kenapa kau berikan nama anakmu Nur Hayati? Pasti dia menjawab, ya Allah, ku berikan nama anakku Nur Hayati, semoga di kehidupanku di duniamu menjadi cahaya dalam hidupku, nur aini cahaya mataku, nur baiti cahaya rumahku, nur jannah cahaya sorga, ipopi dewi seng, pohon pisang kapang. Insya Allah. Cuma tadi saya maklumi, memang nama aku di mana-mana. Ada sering mengatakan Yusuf, ada sering mengatakan Yunus. No problem. Siapa nabi yang paling tampang? Siapa nabi yang paling tampang? Nabi Yusuf. Ada itu di Barasanggi. Wa bisalisati Yusuf wa bisuratihil jamaliyah. Siruntuk ni Nabi Muhammad rilangi mata luar ya sengi Nabi Yusuf iya Nabi Yusuf jamalia sediriya weren rupanna kaminan tampan di antara 124.000 nabi. Seandainya ada di Mandalek Nabi Yusuf, maka semua perempuan biar cemmo jatuh cinta kodong kadongo dek nelo isengeli semua jatuh cinta. Bayangkan tampannya itu orang, apalagi kalau aku semua lihat ini pingsan kok. Bayangkan itu tampannya. Bayangkan Mik, mau kau bayangkan itu tampannya Nabi Yusuf, lihat ini Yunus. Cemburu Pak Kipsi, cemburu. Ingat dulu nak, beda-beda tipis nak. Yusuf, Yunus. Nih, siapa namamu nak? Siapa namamu? Putra. Bela anak selana kau Yusuf. Kalau Yusuf, Yunus beda-beda tipis enggak? Beda-beda tipis, bro. Asra bi abadihi. Seandainya Allah mengatakan, nak, seandainya benar bahwa itu Nabi Muhammad cuma nyawana itu diperjalankan, pasti tidak mengatakan biabdihi di situ ayat. Pasti mengatakan
Subhanallazi asra biruhihi. Tapi artinya Nabi Muhammad diperjalankan itu oleh Allah bi'abdihi, tubuh kasarnya sama tubuh halusnya. Seandainya cuma rohnya saja, pasti tidak ada kata bi'abdihi, pasti biruhihi, dengan nyawanya. Minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, lauri masjid aqsa Yerusalem. Tauba. Lailan. Apa itu kata lailan? Malam. Lailan, malam. Di lailan. Kata-kata lailan itu malam. Coba saya mau masukkan ini sedikit ilmu nak. Itu bahasa Arab nak, kalau dikaji itu dalam sekali. Banyak sekali maknanya. Itu kalau secara lahirnya lailan itu malam. Tetapi kalau mau dikaji secara bahasa Arab apa itu lailan, maka itu lailan didapatkan di maknanya itu bukan berarti malam, tetapi sekejap. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu hanya sekejap. Jadi seakan-akan begini. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan, tadi artinya maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Sebenarnya kalau secara tafsir begini artinya, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dengan tubuh kasarnya dan tubuh halusnya, lailan bukan malam, dalam waktu sekejap, dalam waktu sebentar. Apa itu sebentar? Coba Cina cocok nih, ngapa rasa tuh kasut dia. Tapi ukuran Cina berapa nak? Cocok nih, ukurannya secara waktu berapa? Sudah bisa dikategorikan Cina. 1 menit masuk Cina, Cinampur. 2 menit masuk, 1 detik masuk. Banyak sampai Cina. Berapa Cinanya Nabi Muhammad diperjalankan? Coba, secara waktu berapa Cinanya? Kita ambil ukuran orang Arab. Yang dimaksud kata sebentar itu menurut ukuran orang Arab, tidak berdasarkan detik, tidak berdasarkan menit, tidak berdasarkan jam. Ukuran orang Arab dikategorikan, didefinisikan sekejap sebentar. Seandainya Rasulullah langsung berangkat dari Masjidil Haram dengan kita menarik tangkai kayu, kemudian bersamaan berangkatnya Rasulullah dilepaskannya tangkai kayu, belum berhenti goyang itu tangkai kayu, sudah kembali Rasulullah di Baitul Haram. Itu ukuran orang Arab terhadap lampu. Coba tarik kayu-kayu, lepaskan sampai dia tenang kembali. Itulah ukuran sebentar menurut orang Arab. Maka begitulah cepatnya perjalanannya Rasulullah. Maka lagi-lagi Isra Mi'rajnya peristiwa yang sangat luar biasa. Jangan disayangkan. Di tempat, di kampung tanah diadakan Isra Mi'raj, hadiri. Di sekolah tak hadiri. Dimanapun kita berada. Kalau peristiwa PHB, peringatan Hari Besar Islam, khususnya Isra Mi'raj, kita harus hadiri. Karena kenapa? Peristiwa yang tidak akan terulang sampai hari kiamat. Coba. Jadi lailan. Itu Isra, ini Isra dari Mekah ke Palestina berjalan. Apa maksudnya berjalan ini nak? Ingat anak-anakku semua, bahwa yang dimaksud berjalan maknanya sebelum kita melaksanakan salat ada beberapa yang kita harus perbaiki hubungan. Pertama, perbaiki hubungan tak dulu, karena ini pada hakikatnya adalah maknanya adalah kepada manusia. Kepada siapa lagi? Kepada siapa lagi setelah manusia? Orang tua. Kepada siapa lagi? Kepada siapa lagi? Guru. Mau berkah ilmunya nak? Mau berkah ilmunya? Di sini tidak mau. Oh, mau juga. Ganti kok ya diketahuan tuh.
Siapa yang durhaka sama gurunya? Mohon maaf. Jangan aku tunjuk ke semua begitu. Di sana di SMK sana. Siapa yang durhaka sama gurunya, setinggi apapun nanti jenjang pendidikannya, sebanyak apapun titel yang disandangnya, maka itu tidak akan pernah berberkah, malahan ilmumu nanti jadi fitnah kelak di akhirat. Apa itu fitnah? Musuh yang besar. Coba saya mau ajak dulu satu ayat. Hafal semua, Iqra. Hafal. Hafal. Mau ku tantang lagi. Hafal. Siapa yang tidak hafal, Iqra, naikkan tangan. Itu yang saya mau tantang. Saya kasih uang 1 juta kuna hafal ki. Kan tidak hafal kita. Jadi saya tantang untuk hafal 1 juta. Yang di kabang keruk itu kalau 1 juta orang hafal seperti ini hafal ki. Jadi nak mau kak? Kalau lupa kayak roh yang tidak menghafal silakan ke sini saya tantang. Cuma Iqra bismi rabbikal ladzi halak. Pakai hagere di bukan hakele, hagere. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nih. Apa artinya itu? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Kenapa menciptakan? Karena pakai hagere ustaz, khalaqa. Tapi kalau orang mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi halaka. Apa itu? Hakele. Apa artinya itu kalau mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi halaka? Apa artinya? Lain itu bukan menciptakan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menggundulkan. Wow. Jadi bahaya itu imam. Pau ya senapong ya rumah gondolo sekali napa imam ba Iqra bismi rabbikal ladzi halaka mengundulkan sekali nama saile gondolo mana. Hati-hati. Makanya perlunya nak saya bersyukur ada salah satu qari di SMK 5. Ada qari di SMK 5. Masya Allah. Ini mudah-mudahan ini berkah semua buat SMK 5. Sebab itu kalau ada orang yang hebat, orang yang baik, orang yang saleh di satu tempat, insya Allah dalam lingkungan itu akan insya Allah akan merasakan itu insya Allah. Nih, coba nih guys. Nah kung kawai, tapi mapiak ko, may gataw kuro, mapiak ko batu. Ikan tak besingi. Semua yang ada di situ, tak besingi. Seperti itulah maknanya kalau kebaikan. Kalau anak-anak kita seperti ini, insya Allah ke depan masuk di SMK 5, ada yang qari, ada yang hebat dan lain sebagainya, maka semua akan ikut insya Allah. Itu. Jadi, terus allamal insana ma lam ya'lam. Apa artinya itu? Coba siapa yang tahu artinya nih? Allamal insana ma lam ya'lam. Apa artinya? Tidak ada yang tahu berapa kalau 5 giga di sini kita beli data? Berapa kalau 5 giga? Iya. Kalau 20 giga? 50. Kalau 30 giga berapa? 100. Coba nih kalau giga nah hafal. Kalau ayat Quran nah tahu. Nah malaikat mungkar nakir tidak bertanya, "Selalu berapa giga kau pakai di dunia?" Hati-hati kok. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Allah itu mengajar manusia apa-apa yang tidak Nah, saya tanya dulu sebelum sekolah tahu nggak 1 tambah 1 dengan 2? Tidak. Tahu nggak A, B, C, D, E, F sampai Z? Tahu nggak? Nah, saya bertanya, siapa yang ngajar itu Bukan semua ini. Coba baca lagi Al-Quran itu. Coba baca.
Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Kenapa kau berani bilang guru? Iya. Ya. Kenapa kau bilang guru? Ayo, siapa yang mau menantang? Nah, kau baca sendiri. Masa kau bilang siapa? 1 tambah 1 2. Siapa kasih ajar guru? Baca pada ayatnya. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar apa-apa yang tidak diketahui. Dulu 1 tambah 1 sama dengan 2. Termasuk itu apa-apa yang tidak ketahui. A, B, C, D. Tidak tahu. Jadi tahu. Allah yang kasih tahu. Bukan guru. Bukan itu guru. Sepakat? Ini bukan guru. Nah, koma. Baru koma. Tapi faktanya Ustaz guru. Maka Allah mewakilkan ilmu itu kepada guru. Gurulah yang menyampaikan kepada kalian anak-anakku. Maka guru itu perwakilan Allah. Maka siapa yang durhaka sama gurunya, sama sekali sama kedudukannya kalau durhaka sama Allah. Nah, itu tadi jawabanku. Kenapa kalau kau guru kau tidak akan berberkah ilmu kau durhaka sama orang tuamu, kalau gurumu? Kenapa? Perwakilannya Allah. Sama orang azan di masjid itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang azan itu? Yang memanggil itu Allah. Inilah dular woi. Lah bedul. Lah sapa roy. Coba lah sapa. Tetapi panggilan itu mewakili Allah untuk memanggil semua. Nah, makanya siapa yang sering azan termasuk di musalla belum meninggal disiapkan semua pakaiannya di sorga. Seperti siapa? Bilal. Itu. Ini Isra Miraj nanti, insya Allah. Saya tidak lama. Masih ada di Salebo ini saya mau datangi. Iya, saya mau datangi Pak KFC ini. Jadi mudah-mudahan kita ketemu nanti di 10 tahun yang akan datang, insya Allah. Mungkin sudah profesor doktor ini semua ini. Di 20 tahun yang akan datang profesor doktor. Yang mudah-mudahan amin. Yang penting nanti jangan jadi profesor doktor kepala kotor. Ini Isra Mi'raj naik di mana naiknya? Di masjid Palestina. Kenapa di situ naik? Karena menurut sejarah, nak dengar, pas di atas ujung kubahnya masjid Palestina Aqsa, di situ terus tanpa belok kiri belok kanan, terus naik, di situlah pintunya langit. Orang mati di Mandalay, maka nanti nyawanya itu di mana perjalanan Nabi Muhammad terima salat. Di situ nanti semua nyawa tak mengikuti itu perjalanannya Nabi. Banyak di masyarakat bikin takut cucunya, cepat kau naik nak, masih ada nyawa nenek lu cepat tu nak ba. Ladongo. Lemet du nenek lu, kau cepat tu nak ba. Masih ada di sini? Begitu? Masih ada. Masih banyak orang kalau mau lebaran Idul Fitri, Idul Adha, malum-balum balau pel-paluoi pelepati mesanna lanot lato na nenek na mak na bapak na ladongo. Pabusiat topi. Di purana tu nulis sebulan la bosi pedde. Bisa ketemu cahaya ke bawah? Tidak ada, tidak bisa. Kenapa kau lakukan ladongo? Itu bisa musrik. Panggil mana nanti kalau tak sia di sini. Itu nama Facebookku 2, HP ku saya 2. Anggota Facebook Tome apa KFC di? Iya. Ustaz yang suka Facebook adalah Yunus Pano. Tapi kalau kau cari, tidak ada namanya Yunus Pano. Yang ada satu, Simatupang.
Orang Batak? Bukan. Orang Marang. Kenapa si Matopang? Siang malam tunggu panggilan. Cari mi kalau mi nggak bohong. Akunku yang kedua bukan lagi Yunus. Si Matopang bukan lagi. Apa? Jarum super. Apa itu jarum super? Jarang di rumah, suka pergi. Tepuk tangan dulu untuk Ustaz. Masya Allah. Makanya jadi generasi milenial cari istilah-istilah yang mengandung makna, yang mengandung arti, nilai-nilai kebaikan. Jangan pakai tato mau terkenal. Kalau mau terkenal congkel mata dulu satu, terkenal kok. Begitu. Kalau mau terkenal di mata Allah, lebih baik kau aktif istiqamah dalam salat. Naik Nabi naik. Siapa yang temani Nabi naik? Teman tadi siapa tadi? Siapa yang temani Nabi naik? Siapa? Jibril. Naik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit. Kendaraannya apa kendaraannya? Avanza, BMW, Fortuner, apa? Kijang Innova, Emas. Yang ditemani kendaraannya Rasulullah bersama Jibril adalah burak. Apa itu burak? Apa burak? Apa kata dasarnya burak? Tania burauti. Burak itu kata dasar bahasa Arabnya barkong. Barkong itu bahasa Arab ki. Itu kijang singkatan, bro. Kijang itu kerjasama Indonesia Jepang. Itulah ada mobil kijang. Itu kerja Haji Kala dulu dengan orang Jepang. Produk pertamanya adalah mobil kijang, hasil kesepakatan. Apa namanya? Mari saya orang Indonesia kasih nama ini mobil kijang. Apa itu kijang? Kerjasama Indonesia Jepang. Mantan anak muda. Iya. Makanya Ustaz itu bukan nggak Ustaz kaleng-kalengan itu mengatakan sinsalabi dabrak selesai Ustaz dong. Borak barkong. Borak itu kilat. Maksudnya apa? Kilat itu kalau sekali bergerak seperti sampai sejauh mata memandang sampai di sana satu kali. Tapi ingat anak-anakku semua, kalau masih ada di rumah, apa namanya itu di dinding itu poster-poster gambar-gambar, dibeli dulu. Ada itu burak berbentuk kuda, baru wajahnya apa? Wajahnya wanita. Ada sering. Maka ingat anakku, melalui peringatan Isra Mi'raj di SMK 5 tahun ini, sampai nanti di rumahmu, di rumahnya sepupumu, tantemu, nenekmu, ambil, robek, bakar. Kenapa? Bukan orang Islam melahirkan, itu orang-orang orientalis. Apa itu orientalis? Tidak memiliki agama. Dia menghina agama Nabi Muhammad. Woi, Nabi mutukan cewek. Lebih nakalis Taska. Dulu. Sedangkan banyaknya istrinya. Pantas kalau nabimu datang saja menjemput salat, itu nak kendarai itu perempuan, itu penghinaan. Apa gunanya kita pada sanji antano orang pao kanuren Allah anta ikesi. Sudah. Rugi dia kan ada minyak. Rugi Pak Jidi, dia kan ada minyak. Engkau lagi kan ada minyak, kan minyak sedih. Iya rugi mah gana sila ko boleh ka mandali. Partner, aga. No ko mandali na mabarasanji. Sok tak. No ka sa kaban niuli sa bulako, lato ka bulako ka do minyak sedih runtuh. Napakifio na mereka.
Dia kenapa kau kemanya? Dia kenapa kau kemanya? Dah ibu deh, jangan makin dusta di antara kita Nama kau mana? Rio lo kali aja mandalin ibu. Seperjuangan nggak almarhum Ustaz Abdullah Mahmud di Gelar Raya. Iya, Muhammad Asmi letingku. Iya, Ustaz Bustra letiku. Mantan kuasa Geri yang kemarin sekarang Sulaiman letiku. Iya. Dia orang tak pakai kumain lagi. Tahun berapa kita lahir? 81. Masih kelas 3 SD, Mak. Kelas 3 SD, Mak. Tapi kenapa kau lihat bandingannya? Yusuf. Susah kok deh. Orang tampak kau lawang. 30 tahun yang lalu. Begitu, jangan sekarang. Kalau sekarang lebih cemburu itu pakai FC. Ini Yunus tampan 30 tahun yang lalu. Begitu, baru senyum-senyum pakai FC itu. Jadi ingat, Burak, Lim, ada dapatkan, hilangkan. Lim, yang gambar kuda berwajah perem, buka, buah, bakar. Jangan dimakan. Naik min Rasulullah. Ketika sampai di pertengahan langit, Rasulullah dengan Jibril bertanya, malaikat Jibril, ya Muhammad, undur ila dunia, lihatlah di bawah itu dunia. Kenapa? Karena dunia pada waktu itu dilihat di bawah seperti telur. Coba, kalau tidak percaya, kenapa sebentar lagi berbegini kok. Bilangin malaikat Jibril, bahasa lagi pakai. Bagaimana pendapat Muhammad terhadap dunia yang sekarang ini nampak di hadapan di bawah kita seperti telur? Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, kalau saya bisa ibaratkan itu dunia, maka ibaratnya seperti manusia yang tidak bisa berjalan lagi tanpa bantuan tongkat. Apa maksudnya itu? Dunia sudah tua. Apa katanya Rasulullah, malaikat Jibril? Tasaddaq ya Rasulullah, benar pendapatmu ya Rasul. Tapi nanti ibadah salat yang kau terima tidak nasadari itu umatmu, utamanya generasi muda, utamanya anak muda, tua di dunia tapi masih malas nanti itu salat. Terbukti atau tidak sekarang? Terbukti. Makanya anakku semua kalau ada yang melamar, mau ki pengantin tidak? Mau ki? Siapa yang tidak mau nikah? Kesini. Mau ki pengantin semua nak? Jujur maki wae. Saya doakan itu tidak menikah sampai seumur hidup. Mau ki menikah tidak? Begitu dong. Itu generasi milenial harus gentleman. Gentleman. Kalau perempuan gentle girl. Makanya kalau ada melamar nak biar lektimu nanti lihat salat kita letingku atau tidak. Kalau tidak salat WA, mohon maaf leting, selamat tinggal. Begitu. Iya. Nah kalau ini yang melamar nanti, siapa lagi namanya? Putra. Kalau Putra nanti melamar, langsung bilang ki kesini maki ku jemput ki dengan janur kuning. Berapa saja uang bawa mi ke sini. Kalau 20 juta cukup mi. Kenapa? Itu tilawah. Bisa mengantar nanti kalian anak-anakku semua masuk ke dalam surganya Allah. Begitu. Apalagi kalau anakku mau toh? Guru SMA Muhammadiyah ini. Guru SMA Muhammadiyah. Semua mau diutus ke Australia ini. Nggak mau kita tidak? Hai. Kalau enggak ji. Kalau mau WA dulu bapaknya.
nanti kita bicarakan baik-baik. Naik Nabi Muhammad di langit pertama, ketemu dengan Nabi siapa? Nabi siapa pertama nak ketemui? Siapa? Nabi Adam. Jadi itu naik. Berapa tingkatan langit? Berapa tingkatan surga? Iya, 7, 4, 3, 7. Iya, itu nanti skillku itu EQ-ku 43. Nasa pengalaman itu Ustaz. Ustaz sekolawan. Ya. Berapa tingkatan neraka? Tuh, 7. Berapa samudra? Berapa lapis bumi, tanah? Masya Allah. Berapa jumlah hari dalam 1 minggu? Hati-hati kalau tidak salah. Naik, dengar ke? Naik di langit pertama Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Adam. Di langit berapa lagi? Warafi saniyati sabnal Maryam al-batuli barratit taqiyah. Naik sen di langit kedua ketemu sen Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Mamanya bernama Siti Maryam. Kalau di Kristen Maria, kalau Yusuf di Kristen Yosef, kalau Ibrahim Bram. Kenapa tahu? Sering gak ketatur dulu. Waktu zamannya siapa? Bupati Tandris Kodrat. Iya. Bertemu lagi di situ di tempat di langit kedua, dua nabi menjaga langit. Siapa sepupunya Nabi Isa? Siapa? Yahya. Lazi utiya hukma fiha lisiba. Nabi Yahya itu bersepupu dengan Nabi Isa, sama-sama nabi. Bagusnya bersepupu sama-sama nabi. Banyak di Mandale orang bersepupu, Kutus Sambajang. Bagus sudah tadi dengar. Siapa itu bersepupu itu Ustaz? Tidak ada pergi salat Jumat. Ada di Mandale tidak? Jujur. Takutku di sini tidak diami semua. Jangan sampai omnya. Wara api salisati Yusuf bi suratihil jamaliyah. Di langit ketiga ketemu tadi nabi yang paling tampan. Siapa? Nabi Yusuf. Coba bila Nabi Yusuf nah lihat semua wajahku. Kamu udah bayangkan Nabi Yusuf? Iya begitu ji. Wa fir rabi'ati Idris allati rafa'allahu ma kana wa'la. Di langit keempat dapat lagi nabi yang tidak meninggal. Siapa? Nabi Idris. Wa fil hamisati ketemu dengan Nabi Harun. Wafis sadisati yang keenam ketemu dengan Nabi Musa. Wafis sabiati ketemu dengan Ibrahim. Itimpat ibarasanji makdasi. Summa ila sidratil muntaha. Ila ansariya sarifal aklami bil umuril maqdiyah. Naik Nabi Muhammad dari langit ketujuh ke sidratul muntaha. Naik ini. Terus ke alam mustawa sepres. Ketemu Allah di situ dengan Nabi Muhammad. Bi aina rasi min hadratir rububiyyah ma'ara. Ketemu lihat Nabi Muhammad dengan wujudnya Allah. Kesemuanya ke wujudnya Allah dilihat tidak. Sebagian apa buktinya? Kata-kata mimman lepa ma'ara. Sebahagian wujudnya Allah yang disingkat Nabi Muhammad, tidak semua wujudnya. Itu satu huruf Al-Quran itu harus ditafsirkan dengan baik. Bukan semua titik bengeknya dilihat, oh Allah begini, di belakangnya Allah begini, mukanya begini, telinganya Allahu alam. Tidak. Kata-kata mak di situ sebahagian wujudnya Allah disingkat dilihat oleh Nabi Muhammad. Itu. Terus lanjut saja. Dikasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya salat berapa kali? Berapa? 50 apa? Kilo? 50? 50? Salah kok. 50 rakaat.
Seandainya 50 rakaat tawaran pertama oleh Allah kepada Muhammad, maka saya lah orang pertama nanti memprotes Nabi Muhammad kalau di akhirat. Kenapa kau tidak ambil 50 rakaat ya Muhammad? Iya, saya protes pertama. Seandainya Nabi mengatakan, kenapa kau tidak ambil 50 rakaat dulu? Saya adalah orang pertama menanggapi, memarahi Anda. Seandainya 50 rakaat, yang dikasih bukan 50 rakaat, 50 waktu. Kalau 50 rakaat gampang, jam 6 Allahu Akbar. Sembahyang makin 50 rakaat. Sembahyang Valentina Rossi toh. Seperti cara anu sembahyang semua kuliah. Nah begitu saya lihat semua sembahyang Valentina Rossi. Allah Akbar. Purana. Hati. Sembahyang agaro. Makre tutupan rita dina. Engkali ngayona. Sempajam peri-peri. Di panapajak kidon mendre si SMK 1 sama SMK berapa? Sama SMK? Iya itu. Sempajam peri-peri ko itimbang matuk sempajam peri-perina ipasi timbangi duai panik nalale ipasi timbang sembajam peri-peri kanang sempa pani nalala eduai pasi timbang makire to panritata lebih mata na eduai pani nama to lalae daripada sempajam peri-perina. Ya di hati-hati kita mesti harus ada tumanina. Allahu Akbar. Pada kata tuh sama sembajam pada midoangi buku. Kalau orang tua oke lah, masa gentleman begini masih seperti udang. Saya menamak balak matu motor boleh nakak bana. Bilang karena kalau begitu, nah, karena muang kayak bana hemat kok toh. Iya. Sekali buka itu ban depannya dong. Di 50 waktu bukan rakaat. Deh. Maka seandainya jadi 50 waktu nak sembahyang orang sedangkan 5 saja itu kutu sama bapaknya bukan bapaknya. Seandainya 50 waktu berapa jam dalam satu hari satu malam? Berapa? Tidak ada yang salah. Berapa jam dalam satu malam? 24 jam. Berapa waktu tadi dikasih pertama? 50. Coba siapa ahli matematika? 50 bagi 24. Saya waktu ke sekolah rata-rata kalau semester tak 5 ji 4, tapi raporku 7. Raporku matematika 7. Nak udah apa semester 5 ji? Kenapa nak 7? Sering ku bantu guruku menanam. Jadi kalau nak panggil guru tak menanam, cepat ki, nak tambah-tambah nanti itu angka tak. Coba berapa? 50 bagi 24 berapa? 2 berapa? 2, berapa? 2,8 atau 7? 2,8 betul. Tersadap. 50 bagi 24 jam. Maka seandainya nak jadi itu 50 bagi 24, maka hasilnya 2,8. Belum sampai 3 menit kemudian ada lagi salat. Coba. Baru mau berangkat guru ke sekolah naik di motor, baru mau di starter, bilang di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba. Kita petani baru ambil cangkul, mau ke sawah langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam jangka 3 menit ada salat. Coba. Makan ini mendengar jaji.
Di Allahu Akbar. Magani pegawai, magani petani. Magani karyawangi. Ya tanya meru pakai FC ya. Ugu pikiri ki pakai FC. Poe basana guru buat timpar miha. Adi, magani buat timpar Pak. Na pilota mak kamera na behni na. Makira si kumasige. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adi, pakai C. Oh, rasa nih, Mas. Astagfirullah. Coba nak. Tidak ada jadi sekolah, tidak ada jadi meraih ilmu. Kenapa? Pada hakikatnya hanya ibadah terus. Maka sampai di Nabi Ibrahim turun, bilangin Nabi Ibrahim, Muhammad, meneng bahasa tak siaga nareko po Allah Ta'ala sempajang. Maka dia Nabi Muhammad, 50 nareka sesuatu ni. Mamakko Nabi Ibrahim, kayak dia itu napan rasa Nabi Ibrahim, dia nabi waki. Lemuk na nyawa na. Iya. No iko Nabi. Lagi kenal siapa tadi? Makanya saya tes lagi nih. Lagi kenal siapa tadi? Nabi siapa lagi? Lupa tong nih. Nabi Musa. Tasadak. Tidak kujanji ku. Tidak kujanji ku. Tapi insyaallah amal pahala. Turun ngede tingkatan ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi paling cerewet Nabi Musa. Saya berani. Tapi Nabi yang bentok Nabi Musa. Bentok. Tidak mau tahu ki? Kenapa mau tahu Ustaz? Tetangga kah dulu. Bentok Nabi Musa. Dan oleh tepura. Makanya ketika dia menghadap perintah kepada Fir'aun, berdoa kepada Allah, Nabi Musa, ya Allah, angkat saudaraku Harun menjadi nabi, mendampingi saya nanti mediasi dan berdebat dengan Fir'aun, karena saya tidak lancar lisanku. Makanya ada tareng atina, ada tareng ati apa? Rabbi sahrli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa tarengati kon kana tamakun ruang ngaji alani waisi kajak koele mohon maaf Haji lebih narunti Pak Haji nanya. Iya, padahal seumurang Arabak na jadi kami sih. Tapi beda tahun. Jangan curiga. Ambil maki air nasa ngetoriolo we bempa, tapi dia naga bempa we galong garu ya ropisoy baca rabbi sadri wasri amri wal qamil sal kau qauli eketelu painuang insyaallah dengan bismillah tarengati. Iya deh tarengati itu Ustaz. Ada doanya kalau mau belajar, mau semester, mau ujian, supaya itu pelajaranku saya ingat. Ada. So doanya lagi siapa? Doanya juga Nabi Musa. Ada itu di Quran. Allahumma zakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Itu doanya. Ingatan aku. Kalau mau insyaallah ingat semua pelajaranmu, baca ini sebelum buka. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Apa artinya? Ya Allah, saya ingatkan kepada aku apa-apa yang saya lupa, wa 'allimni, ajarkan kepada aku ya Allah apa-apa yang saya tidak ketahui. Ini yang saya amalkan. Nak mohon maaf, sejak kelas 3 saya hafal ini. Nama guruku itu di SD nomor 18 Ujung, Kecamatan Marang. Guru agamaku itu Ibu Sainab, Siti Sainab orang baru. Itu najarkan Kak dulu kelas 3 SD, baca ini nak, dan langsung saya hafal hari itu di kelas 3 SD. Dan ini saya ambil modal senantiasa sampai hari ini. Ketika saya mau berdakwah, mau berkhutbah, mau berceramah, saya selalu baca Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Sama tarengati anak tadi ya ro bacang ini garu-garuangi pisau di, tapi jamu garu-garuangi buara pisau. Jangan sampai kira saya di ustaz garu-garu itu nasi lila anak pisau aja. Itu deh
Makin Nabi Musa, lisu kok. Kenapa bento? Jangan sampai mengatakan, kenapa bento? Supaya tidak ada